Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak kelas 4 yang Bapak sayangi? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini alhamdulillah kita akan mulai pembelajaran kita di semester yang kedua ini. Ya, setelah kemarin kita libur. Setelah kita melaksanakan semester 1 kita libur. Nah, sekarang kita akan mulai lagi pembelajaran kita di semester yang kedua ini. Bapak harap anak-anak semangat dalam belajarnya. Ya, anak-anak juga sudah tahu nilainya berapa, kemampuannya di mana. Maka Bapak harap di semester kedua ini lebih semangat lagi belajarnya. Yang kurang ditambah, yang sudah bagus dipertahankan. Nah, seperti itu ya. Paham ya anak-anak kelas 4? Nah, itu besar harapan Bapak. Kalau bisa di semester kedua ini semuanya mengikuti pembelajaran ya, terus dijauhkan dari penyakit ya, agar tetap kuat dalam belajar sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Oke anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran kita di semester yang kedua ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, di bab yang baru di semester kedua ini kita akan kembali mengenal sejarah Muhammadiyah. Kita akan kembali mengingat sejarah Muhammadiyah. Nah, pendirian Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah buah perenungan dan pemikiran yang cukup panjang sekali dalam mentadaburi Al-Quran dan melihat kenyataan pada masyarakat yang masih dalam belenggu kebodohan akibat dari penjajahan. Melalui pengajian di surau atau langgar, kemudian muncullah pemikiran untuk membentuk sebuah organisasi yang salah satu tujuannya ialah mendidik umat Islam agar berpikiran maju sesuai dengan perkembangan zaman. Banyak halangan, rintangan, dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Alhamdulillah, pada akhirnya Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 Masehi berdiri. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi oleh Muhammad Darwis. Muhammad Darwis ini adalah nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian dikenal dengan sebutan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah khotib Kesultanan Keraton Yogyakarta sekaligus seorang pedagang. Kata Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab yang artinya Muhammad, yaitu Nabi dan Rasul terakhir, yang mendapat tambahan ya nisbiyah yang artinya pengikut, sehingga Muhammadiyah artinya pengikut Nabi Muhammad SAW. Berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pemahaman dan pemikiran dari mentadaburi Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 104 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya apa anak-anak? Artinya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya, dan hendaklah ada sebagian dari kamu umat yad'una ila mengajak kepada, menyeru kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak pada perbuatan yang baik, yang perbuatan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, perbuatan yang tidak baik. Wa ulaika humul muflihun, maka merekalah golongan orang-orang yang beruntung. Nah, itu adalah Quran surat Ali Imran yang 104 yang ditadaburi, yang dipikirkan, yang dipahami oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, di samping itu juga terdapat sebab-sebab Muhammadiyah berdiri yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab internal dan sebab eksternal. Nah, sebab internalnya apa aja? Sebab internalnya adalah yang pertama, yang A, ketidakmurnian amalan Islam yang masih terpengaruh keyakinan dan budaya dari luar Islam yang tidak berdasar pada Al-Quran dan Sunnah. Yang B, lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap sebagai khalifah Allah di bumi. Nah, itu yang sebab internal. Nah, sebab eksternalnya yang A, semakin gencarnya kristenisasi pada masyarakat
Yang B, penjajahan terhadap bangsa Indonesia yang dilakukan oleh bangsa lain. Yang C, pengaruh pemikiran tokoh-tokoh pembaharuan Islam dan tokoh-tokoh kebangsaan. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dalam ilmu pengetahuan, dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukannya sebagai khotib dan pedagang. Pada awalnya dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan ditolak, bahkan mengakibatkan kemarahan seorang kiai penjaga tradisi, Kiai Penghulu Kamaludiningrat, sehingga surau Ahmad Dahlan dirobohkan dan dianggap mengajarkan aliran sesat. Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai kiai kafir karena membuka sekolah yang menempatkan muridnya duduk di kursi seperti sekolah modern Belanda. Namun akhirnya perjuangan Ahmad Dahlan mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya berkat ketekunan dan kesabaran beliau. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung perjuangan dan dakwah yang dilakukannya, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar keluar kampung Kauman Yogyakarta, bahkan sampai keluar daerah dan keluar Pulau Jawa. Untuk mengorganisasi kegiatan tersebut, maka didirikanlah Persyarikatan Muhammadiyah, dan kini Muhammadiyah telah ada di seluruh pelosok tanah air dengan ribuan amal usahanya. Nah, ini adalah sejarah singkat dari berdirinya Muhammadiyah. Walaupun secara keseluruhan sebenarnya sejarah Muhammadiyah itu sangat panjang sekali, ya, tapi ini adalah secara singkatnya. Ya, maka harus kita teladani. Lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, beliau juga pernah dicerca, beliau juga pernah dicaci maki, beliau pernah juga direndahkan, bahkan dikatakan kiai kafir, ya, tapi beliau tidak patah semangat. Beliau tetap semangat dalam berdakwah, tetap semangat dalam menyebarkan agama Islam. Nah, itu harus kita contoh anak-anak, ya, walaupun kondisi kita yang seperti sekarang ini, ya, tapi kita harus tetap semangat dalam belajar, dalam membantu orang tua, dalam beribadah, ya. Jangan karena situasi dan kondisi akhirnya kita jadi malas, jangan sampai seperti itu, ya. Kita contoh sifat-sifat Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, sifat-sifat para nabi, sifat-sifat para sahabat, ya. Bagaimana mereka ketika dapat musibah dan cobaan, mereka tetap bersabar dan tetap semangat dalam melaksanakan apapun itu. Nah, oke. Nah, itu tadi, ya, banyak sekali amal usaha di Muhammadiyah, ya, Nana. Nah, ini ada salah satunya pembaruan Muhammadiyah di bidang agama. Pembaruan dalam bidang agama adalah memurnikan dan mengembalikan ajaran Islam sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam hal akidah. Apa itu akidah? Akidah itu artinya keimanan dan ibadah. Pemurnian bidang akidah yaitu Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan. Bid'ah itu tambahan atau pengurangan dalam ibadah, dan khurafat, cerita keyakinan yang tidak masuk akal. Sedang dalam ibadah, Muhammadiyah berjuang menegakkan ibadah seperti yang dituntunkan Rasulullah SAW, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Praktek keyakinan umat Islam masyarakat Indonesia masih terdapat pengaruh dari serapan berbagai unsur kebudayaan dan keyakinan lainnya. Di antara praktek ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW adalah, nah, yang pertama, pemujaan pada arwah nenek moyang dan benda keramat. Itu banyak sekali zaman dulu, ya. Sekarang pun masih ada walaupun sedikit. Yang kedua, upacara selamatan pada peringatan-peringatan tertentu seperti kehamilan, kematian, dan sebagainya. Nah, itu juga, ya. Yang ketiga, ziarah dan memohon ke makam yang dianggap suci dan keramat. Untuk itu, Muhammadiyah berusaha meluruskan kembali dengan memberantas segala bentuk bid'ah dan khurafat seperti contoh di atas. Wujud nyata pembaruan bidang agama yang dilakukan Muhammadiyah diantaranya: 1. Penentuan dan penyesuaian arah kiblat yang tepat. 2. Penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan puasa atau hisab. Yang ketiga, pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan daging hewan kurban oleh panitia khusus mewakili masyarakat Islam setempat. Yang keempat, penyampaian khutbah dalam bahasa daerah sebagai ganti dari penyampaian khutbah dalam bahasa Arab. Penyederhanaan upacara dan ibadah dalam upacara kelahiran, khitanan, perkawinan, dan pemakaman dengan menghilangkan hal-hal yang tidak bersumber dari ajaran Islam.
Yang keenam, penyederhanaan makam yang semula dihiasi dan dibangun secara berlebihan. Yang ketujuh, menghilangkan kebiasaan berziarah dan memohon ke makam orang-orang yang dianggap suci. Nah itu adalah usaha Muhammadiyah, wujud dari pembaharuan dalam bidang agama yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ya, paham ya anak-anak? Ya, kenapa Muhammadiyah seperti itu? Karena ingin mengajak masyarakat untuk untuk menghilangkan ya sifat-sifat yang kurang baik atau praktek-praktek ajaran yang kurang baik, atau ada unsur-unsur budayanya, ya agar terciptalah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, seperti itu, karena ditakutkan masyarakat itu ada yang tidak memahami dan tidak mengerti maksud dan tujuannya. Ya, taunya ngikut aja ya. Kenapa disuruh kayak gini? Memang kayak gitu. Nah, itulah kebiasaan masyarakat Indonesia ya. Sukanya ngikut-ngikut aja tapi tidak tahu maksud dan tujuannya itu untuk apa. Ya, seharusnya kita melaksanakan sesuatu itu kita harus tahu maksud dan tujuannya apa, ya. Masa kita melaksanakan sesuatu tapi tidak tahu maksud dan tujuannya. Contoh, kita melaksanakan sholat, kita harus tahu maksud dan tujuannya. Sholat untuk apa? Sholat untuk ibadah kepada Allah, ya. Nah, itu kalau kita nggak tahu tujuannya, ya ngikut aja sama orang. Karena orang sujud, ruku, ya, tapi nggak tahu apa yang dibaca, nggak tahu maksud dan tujuannya, ya itu sama aja sholatnya ya kurang, sholatnya tidak baik ya. Apalagi cuma ikut-ikutan ya. Akhirnya semua rukun-rukun sholat yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad itu hilang karena cuma ngikut-ngikut aja. Ya, maka jadilah orang-orang yang berpikiran nggak cuma ngikut ya, tapi kita juga harus tahu maksud dan tujuannya itu untuk apa. Karena sesuatu yang kita kerjakan itu harus ada maksud dan tujuannya. Ya, kita belajar tujuannya untuk apa? Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, kita beribadah tujuannya untuk apa? Ya, yang pasti untuk kita mengumpulkan amal-amal kebaikan kita agar nanti dapat kembali kepada Allah dengan catatan-catatan yang baik. Nah, itu semua kehidupan kita itu pasti ada tujuannya. Ya, maka kita harus mengerti maksud dan tujuannya. Yang jangan kita melaksanakan sesuatu tapi kita tidak mengerti maksud dan tujuannya. Nah, itulah yang diharapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya Muhammadiyah juga, ya, agar masyarakat yang ada di Indonesia ini kembali kepada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan di pembelajaran kita ya pada hari ini ya, di semester yang kedua ini ya. Masih banyak yang lainnya ya. Ini cukup 2 ini saja yang harus kalian dengarkan dan kalian pahami ya, agar tidak salah dalam mengerti dan memahaminya. Ya, paham ya anak-anak? Ya, maka didengarkan dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan dicepat-cepatin nanti akhirnya salah paham ya. Apalagi ini menyangkut dengan akidah ya, dan ibadah kita ya, bahaya. Ya, kalau kita dengar setengah-setengah itu akhirnya nanti bisa menyesatkan kita. Paham ya anak-anak? Nah, itu besar harapan Bapak, anak-anak ya, untuk tetap semangat belajarnya. Nah, oke, untuk tugasnya ya Bapak cepat aja karena kalau lama-lama nanti kasihan kalian. Untuk tugasnya anak-anak ya, yang pertama tadi Bapak ada membacakan Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 ya dengan artinya. Nah, Bapak harap anak-anak tulis Quran itu dan artinya ya. Setelah itu anak-anak hafalkan dan anak-anak bikin video ya penghafalan itu beserta mengucapkan artinya ya. Harus tahu anak-anak itu adalah buah dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ya dalam mentadaburi Al-Quran, walaupun cuma 1 ayat tapi 1 ayat ini luar biasa, akhirnya bisa mendirikan persyarikatan Muhammadiyah ini yang begitu besar yang menyebar di seluruh pelosok Indonesia ya. Maka anak-anak hafalkan ayatnya ya. Bapak ulangi lagi, itu surat Ali Imran ayat 104. Nah, dihafalkan beserta juga dengan artinya. Kalau nggak tahu artinya, diulang lagi video Bapak, kan ada tadi Bapak sebutkan artinya. Kalau pengen jelas lagi bisa juga kalian buka di Al-Quran terjemah nih. Bapak ulangi lagi arti dari itu ya. Dan hendaklah ada segolongan umat dari kalian yang menyeru kepada kebajikan, yang mengajak kepada yang ma'ruf ya,
atau yang baik, dan mencegah pada yang mungkar atau yang mencegah pada yang perbuatan yang tidak baik. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah adalah golongan orang-orang yang beruntung. Nah, itu adalah arti dari surat Ali Imran. Kalau pengen lebih jelas lagi boleh buka Quran terjemahnya dilihat ya. Yang penting intinya dihafalkan ayat itu, nanti direkam di video, Bapak mau lihat yang menghafalkan sama artinya ya, harus dihafalkan, artinya juga dihafalkan. Paham ya anak-anak? Itu yang pertama. Yang kedua tugasnya merangkum ya. Tadi kan ada ada hal-hal yang penting yang harus kalian simak dari video Bapak ini ya, maka Bapak harap anak-anak dapat merangkum beberapa hal yang penting yang Bapak tadi bacakan ya, yang kita baca sama-sama tadi. Nah, itu harus dirangkum ya, beberapa hal yang pentingnya minimal Bapak kasih 10 ya, 10 rangkuman. Nah, minimal 10. Kalau mau lebih silahkan ya. Paham ya anak-anak? Itu banyak itu ya. Ya, lebih dari 10 Pak. Yang penting-pentingnya itu ya. Bahkan hampir semuanya penting semua ya. Nah, seperti itu. Itu ya Bapak minta cuma 10 saja. Ya, jadi tugasnya ada 2 ya. Yang pertama tadi menghafalkan Al-Quran surat Ali Imran beserta dengan artinya, dibikin video, dikirim ke WA Bapak. Yang kedua, bikin rangkuman ya, dari hasil apa rangkumannya? Hasil kalian mendengarkan video Bapak ini. Boleh diulang-ulang videonya, kalau misalkan kurang paham diulang lagi. Nah, setelah itu kalau misalkan sudah ngerti, ditulis di buku tulisnya ya, dirangkum minimal 10 saja ya, 10 saja Bapak minta. Kalau mau lebih silahkan boleh ya. Itu saja tugasnya, sama dikirim ke WA Bapak. Nah, itu saja tugas dari Bapak untuk di semester yang pertama di semester yang kedua ini untuk anak-anak kelas 4. Tetap semangat belajarnya ya. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.